Kan sering beberapa orang oknum ya, tidak semua, membatasi penyembahan itu pada musik, pada lagu cepat, lagu pelan kayak gitu. Ada bahasa roh. Ada bahasa roh dan segala macam. Jadi kalau Iya. WL-nya tidak berbahasa roh dan tidak merinding, berarti kurang ada hadirat Tuhan. Iya. Bukankah merinding itu lewat kuburan pun pasti merinding gitu ya? Oke, halo guys, selamat sore. Kami hari ini lagi di Taman Indah. Ini tempat favorit saya, Pak Pen. Setiap kali kalau lagi suntuk pasti baca buku di taman. Oh iya. Ini taman, bukan taman Getsemani kayak Yesus ya. Iya. Ini taman saya bersemedi ini. Tapi suasananya enak. Enak. Karena banyak pepohonan, bagus nih. Bener. Dan lebih enak lagi kita sambil ngopi. Wow, siap. Ini kayaknya kopinya spesial juga nih. Iya. Ini kopi dari Bapak ini. Ini kopi dari Toraja, Kopi Toraja. Dan tadi baru dihabis di penyebabnya udah ya. Oke, asli nih teman-teman. Monggo. Jadi cheers, sedap. Ini baru habis di Sangraya. Baru habis Sangraya. Jadi kebetulan dapat memang kopi biji asli yang baru dipetik dari pohon, dikeringkan dan akhirnya dapat. Baru ini memang rasanya lebih enak. Wanginya aja. Mantap. Aduh, gila mantap nih. Jadi teman-teman yang lagi di Batam mau coba kopi Toraja dan sambil ngobrol-ngobrol santai, boleh kontak nih. Keren, mantap. Ini yang ketiga kali ya. Yang ketiga. Kita join ke sini. Sudah mengunjungi saya jauh-jauh dari sana. Terima kasih banyak lah untuk kesempatannya yang ketiga kali. Biasanya kalau orang sampai 2 atau 3 kali berarti mungkin ada ada yang bagus, ada yang cocok. Ada yang bagus. Kalau biasa diundang ke gereja khotbah, saya suka bilang gitu Pak Musa. Kalau undang sekali dan tidak diundang lagi berarti khotbahnya jelek. Bisa jadi. Ya, tapi undang sampai 2 kali 3 kali berarti bagus. Makanya diundang. Nah, tapi enggak, kalau 2 kali belum tentu bagus. Kasihan. Oh iya. Tapi kalau sampai 3 kali, di atas 3 kali berarti bagus. Wes, mantap. Berharap teman-teman bisa dapat inspirasi lah kalau gitu ya teman-teman. Oke Pak Musa, memang belakangan ini saya lagi bahas topik tentang penyembahan, worship ya. Dan memang kalau sekarang itu ya orang kan sering beberapa orang oknum ya, tidak semua, membatasi penyembahan itu pada musik, pada lagu cepat, lagu pelan gitu. Ada bahasa roh dan segala macam. Jadi kalau WL-nya tidak berbahasa roh dan tidak merinding, berarti kurang ada hadirat Tuhan. Bukankah merinding itu lewat kuburan pun pasti merinding gitu ya. Nah, kadang semacam itu tuh, itu jadi apa ya, isu dalam gereja. Nah, kalau tidak salah dengar kemarin Pak Pendeta Musa punya skripsi tentang penyembahan. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi pertanyaannya langsung nih Pak Pendeta, apa itu yang dimaksud dengan menyembah dalam roh dan kebenaran? Baik, teman-teman, terima kasih Pastor Jack. Siap. Ini topik yang menarik sekali dan ini juga yang membuat saya tertarik. Hingga beberapa tahun yang lalu, sekitar 10 atau ya belasan tahun yang lalu lah, ketika saya ambil S1, skripsi saya itu saya bahas tentang ini karena memang saya tertarik sekali untuk bahas ini, perdalam ini sebenarnya apa yang dimaksud dengan menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya. Itu sebabnya waktu itu saya ambil eksegese dari kitab dari Injil Yohanes 4 ayat 23-24. Dan saya coba untuk perdalam sebenarnya apa yang dimaksud dengan penyembahan, karena memang saya dari awal sudah terbangun di pemikiran saya tentang penyembahan tuh, ibadah tuh kalau tidak ada bahasa rohnya rasanya bukan ibadah. Tidak ada hadirat Tuhan. Oh, tidak hadirat Tuhan ya. Itu yang terbangun gitu ya? di dalam pribadi saya sampai akhirnya ketika saya awal tiba di Jakarta, saya sempat hubungi pendeta saya, gembala saya yang ada di Kupang. Saya bilang ini kayaknya saya harus cari di mana sih, sampai berusaha cari. Karena saya merasa nggak bertumbuh karena di sini ibadahnya tidak ada bahasa roh.
Tapi akhirnya jawaban dari gembala saya ini bijak sekali. Jadi beliau sampaikan ibadah yang benar itu tidak ditentukan juga oleh bahasa roh. Oke. Jadi akhirnya saya mulai punya pemikiran yang berkecamuk untuk coba perdalam apa yang dimaksud dengan menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan itulah yang akhirnya membuat saya untuk coba berusaha untuk memperdalam, dan ternyata setelah saya memperdalam, saya melihat ada beberapa hal penting yang mungkin juga Pak Pen sudah sempat singgung, yaitu bahwa ibadah itu tidak, menyembah dalam roh dan kebenaran itu tidak ditentukan oleh tata cara kita beribadah, tidak juga ditentukan oleh di mana kita beribadah, tidak juga ditentukan oleh musiknya atau pakai bahasa roh atau tidaknya, atau dengan cara yang macam-macam, tidak ditentukan oleh itu. Nah, mungkin saya sebelum lebih dalam ke situ, Pak Pen, saya ingin kita lihat bersama-sama bahwa kata menyembah di dalam Perjanjian Baru, di dalam Yohanes 4 ayat 23 dan 4 itu ada beberapa kata yang dipakai. Ada proskuneo. Proskuneo bahasa Yunaninya. Dan ada satu kata kerja di situ yang menarik, yaitu proskunesosin kalau tidak salah. Ya. Nah, ini sebuah kata kerja. Kalau teman-teman misalkan lihat dalam bahasa Inggris itu ada istilah tenses. Nah, di dalam bahasa Yunani itu juga ada tenses-tenses seperti itu. Ada kata kerja yang sifatnya masa lampau, sesuatu yang dilakukan, atau present tense, ya macam-macam seperti itu. Nah, ternyata setelah saya selidiki lebih dalam, proskunesosin ini menggunakan, itu adalah sebuah kata kerja yang menggunakan present continuous tense, yang artinya bahwa ternyata begitu setelah diterjemahkan kalimat itu proskunesosin ini bukan berbicara tentang cara beribadah, tapi itu berbicara tentang sesuatu yang dulu terjadi, sekarang terjadi, dan besok terjadi, dan seterusnya terus terjadi. Dan ternyata juga ini bukan berbicara tentang bagaimana kita beribadah, tata cara kita beribadah, atau dengan cara apa di gereja mana kita beribadah. Tapi itu ternyata lebih dalam, lebih menunjuk kepada gaya hidup kita. Gaya hidup, lifestyle. Jadi lifestyle itu yang dimaksud di dalam kata proskunesosin. Jadi saya akhirnya jadi teringat lagi ada tulisan dari Rick Warren di buku The Purpose Driven Life ya. Di situ ada sebuah kalimat yang menarik bahwa segala sesuatu yang kita lakukan kalau itu menyenangkan hati Tuhan, maka itulah penyembahan. Itulah penyembahan. Jadi itu berarti kita bisa saya bisa sampaikan bahwa ternyata bahwa kalau segala sesuatu yang kita lakukan kalau itu menyenangkan hati Tuhan, itu adalah penyembahan. Berarti bukan berbicara tentang cara kita beribadah, bukan berbicara tentang liturgi, bukan berbicara tentang di gereja mana kita beribadah, tapi ternyata menyembah yang ada di situ di dalam ayat itu yang dimaksud itu lebih mengarah kepada kehidupan lifestyle kita. Dimanapun kita hidup kita itu harus memuliakan Tuhan. Itu sebenarnya yang dimaksud di dalam teks itu. Itu sebabnya saya pada akhirnya di mindset saya, pemikiran saya dirubah bahwa ternyata memang menyembah dalam roh dan kebenaran itu tidak harus dengan cara ini dan itu, tetapi dan tidak juga ditentukan oleh di mana saya berada. Tapi kapanpun, dimanapun, apapun yang saya lakukan kalau itu menyenangkan hati Tuhan, maka itulah penyembahan. Itulah penyembahan. Nah itu kira-kira Pak Ben. Betul. Jadi bukan balik lagi bukan kepada jenis liturgi, bukan kepada metode beribadah tepuk tangan kah, atau berdiri atau duduk, bukan. Tapi lebih kepada bagaimana kehidupan kita. Benar, Dan menyambung ke Rick Warren bilang itu, kalau nggak salah di buku itu juga dia kutip salah satu tokoh di abad 19 atau 17, dari Lawrence. Jadi lagi cuci piring, itu bisa, itu adalah bentuk penyembahan. Benar. Kalau itu dalam niatnya adalah untuk memuliakan Tuhan. Dan ayatnya itu kalau nggak salah di mana? Di suratan Paulus ya. Paulus bilang apa? Segala sesuatu yang kamu lakukanlah seperti untuk Tuhan. Nah, berarti dari situ bisa dibilang bahwa agak tidak benar kalau selama ini orang memahami bahwa penyembahan itu
hanya sebatas pada ibadah yang ada bahasa roh dan tidak ada bahasa roh. Iya, jadi itu sebenarnya bukan ke situ makna dari teks yang ada di Yohanes 4 ayat 23-24 tentang barang siapa menyembah harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Tidak. Tidak dimaksudkan untuk ketika orang beribadah tuh harus ada manifestasi roh dan lain sebagainya. Ya itu memang ada. Tetapi tidak ditentukan oleh itu. Karena ada banyak orang ketika di dalam gereja mungkin beribadahnya bahasa rohnya luar biasa, tapi di luar gereja hidupnya memuliakan Tuhan atau tidak. Itu yang menentukan. Atau ada banyak orang ketika di gereja luar biasa, pokoknya berbicara tentang ini itu kelihatannya rohani sekali, tapi begitu keluar dari pintu gereja, lewat pintu gereja, hidupnya sudah bukan rohani lagi, rohana. Jadi tidak ditentukan oleh tata cara, tidak ditentukan oleh bahasa roh, tidak ditentukan oleh apapun itu, tapi ditentukan oleh gaya hidup kita. Gaya hidup yang memuliakan Tuhan, dan itulah yang memang sebenarnya diminta oleh Tuhan. Karena memang Tuhan menciptakan kita itu dengan satu tujuan, yaitu untuk menyembah Dia. Menyembah, Tuhan menciptakan kita dengan satu tujuan untuk menyembah Dia. Yang lain itu sebenarnya tujuan-tujuan tambahan. Tapi yang paling utama adalah untuk menyembah dan menyenangkan hati Tuhan. Itu sebabnya menyenangkan hati Tuhan kan nggak mungkin ketika di gereja saja. Tapi ini berbicara tentang dimanapun, kapanpun, apa saja yang kita lakukan, kalau itu menyenangkan hati Tuhan, maka itulah yang disebut dengan penyembahan. Itu sebabnya kalau dilihat dari teks dari kata proskuneusosin ini mengarahkan kita kepada dimanapun kita berada, kapanpun itu, apapun situasinya, kita harus bisa terus-menerus menunjukkan ciri khas hidup yang memang benar-benar, ini murid Kristus nih. Jadi ketika orang melihat kita, mau dimanapun, di gereja, di luar gereja, orang melihat, wah ini luar biasa, anak ini memang anak Tuhan. Karena ada sesuatu yang kita tunjukkan. Karena ada begitu banyak orang yang ketika di gereja kelihatan seperti itu yang saya sampaikan tadi, rohani sekali, kelihatan, wah bahasa rohnya luar biasa, tapi ketika di luar malah mulut penuh dengan makian, ancaman, segala sesuatu. Nah, artinya bahwa pola hidup kita, cara hidup kita, ketika kita bisa lakukan segala sesuatu itu menyenangkan hati Tuhan, membuat Tuhan senang saja, maka itulah penyembahan yang sebenarnya. Tidak ditentukan oleh musik kita. Ada banyak orang, dia kalau mau beribadah, kalau tidak ada musik di sana, dia pasti akan pindah cari gereja lain. Cari gereja ada musiknya. Yang ada musiknya. Atau misalkan dia kalau gereja lalu di sana tidak ada ya istilahnya bahasa roh dan lain sebagainya, dia akan pindah cari gereja lain yang ada bahasa rohnya. Atau misalkan dia terbiasa di gereja yang hanya datang duduk diam, tidak ada, begitu dia masuk di gereja yang ada bahasa rohnya, dia akan menjadi aneh, dia akan pindah cari yang lain. Nah, tidak ditentukan oleh itu. Itu sebabnya ketika orang berusaha untuk mengklaim gerejanya yang paling benar, itu sebenarnya hanya persoalan bagaimana kita, persoalan-persoalan yang sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan penyembahan sebenarnya. Karena penyembahan itu berbicara tentang hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Dimanapun, kapanpun itu. Nah, kita lihat memang akhirnya juga makin kesini kan banyak perpecahan gereja. Orang juga mulai beribadah pindah ke sana kemari karena merasa tidak cocok dengan ini dan itu. Itu semua terjadi karena orang tidak memahami esensi penyembahan yang sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau orang tahu esensi penyembahan itu adalah berbicara tentang gaya hidup kita yang seutuhnya, seluruhnya harus untuk Tuhan, maka tidak perlu mau di gereja manapun, dimanapun kita bisa hidup menyenangkan Tuhan. Bahkan di luar gereja pun, di sana kita bisa memuliakan Tuhan. Seperti Pak Pen sampaikan tadi, bahwa ketika misalkan sedang cuci piring saja pun, ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk memuliakan Tuhan itu juga. Atau hati kita terangkat kepada Tuhan itu juga bentuk penyembahan kita. Tidak harus ketika kita duduk berlutut, bersujud dulu. Nah, ini terjadi karena teman-teman kalau misalkan lihat teks dari Yohanes pasal 4 tadi, itu berbicara tentang percakapan antara Yesus dengan perempuan Samaria di situ. Dan di situ intinya orang Samaria memahami bahwa penyembahan yang benar itu hanya bisa terjadi di Gunung Gerizim. Itu pemahaman orang Samaria pada waktu itu. Jadi menurut mereka, kalau orang mau menyembah, mau berjumpa dengan Tuhan, itu harus di situ. Di tempat lain tidak ada Tuhan. Di tempat lain tidak ada Tuhan. Dan akhirnya Yesus berusaha untuk menunjukkan sesuatu yang benar, bahwa ternyata penyembahan itu bukan ditentukan oleh tempat. Kadang-kadang tempat yang terlalu disakralkan itu bisa menjadi berhala. Itu sebabnya Yesus ingin menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan penyembahan yang benar itu bukan itu. Bukan masalah tempat, bukan masalah waktu, bukan masalah
apa yang sedang kita lakukan, bagaimana caranya, tetapi berbicara tentang apa yang kita lakukan dan itu bisa memuliakan Tuhan, itulah penyembahan. Luar biasa. Kira-kira begitu. Ya. Nah, kalau di ayat itu ada dua kata yang memang menjadi center sekali waktu Yesus jawab perempuan itu. Dibilang menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, kata roh yang dipakai itu kan bukan bicara Roh Kudus. Bukan, itu R yang digunakan R kecil. Dan itu merujuk kepada manusia kita. Ya. Kalau dalam Inggrisnya dia spirit ya. Spirit artinya lebih kepada jiwa manusia kita gitu. Ya. Jadi saya lagi baca satu buku juga bahwa dia bilang yang dimaksud di situ tuh ketika menyembah itu ketika roh manusia kita terhubung dengan Tuhan. Benar, gitu. Iya. Benar. Nah, itu yang pertama. Itu esensinya di situ tuh. Karena memang manusia ini bukan makhluk roh gitu. Iya. Nah, jadi roh itu harus penyembah yang benar itu ketika terkonekkan gitu. Dengan Tuhan, dan itu di mana saja bisa. Di mana saja bisa. Jadi gini, saya bilang gini. Tidak anti dengan gereja yang ada musik bagus, tidak ada gereja yang fasilitasnya bagus. Boleh. Tapi apakah itu kita melibatkan roh kita tadi apa enggak? Benar. Jangan-jangan ini semua jadi seremonial, rutinitas. Benar. Nah, itu yang pertama roh. Nah, kata kedua itu kan kebenaran ya. Ya. Nah, kebenaran itulah pada akhirnya kan merujuk kepada lifestyle hidup kita. Nah, bukan soal apa ya? Cara yang benar, bukan soal cara menyembah yang benar. Tetapi kebenaran bicara soal kebenaran hidup kita. Nah, landasannya ya balik lagi kebenarannya Tuhan gitu, membangun hidup. Tolak ukurnya itu. Nah, makanya tadi Pak Pen bilang ada orang minggu di gereja tuh kelihatannya suci banget gitu. Wow, kayak dia tuh udah nggak bisa kenal lagi bahasa manusia tuh, bahasa roh aja gitu dipakai ya. Dan tapi setelah keluar dari pintu gereja hidupnya tidak dalam kebenaran. Nah, Pak Pen melihat ini. Kenapa kok banyak orang pada akhirnya mereka lebih suka sesuatu yang fenomenal kayak merinding gitu ya, kalau nggak merinding di badai bahasa roh, dan mereka kurang melihat hidup itu sebatas 1,5 jam di gereja, keluar dari pintu gereja itu bukan lagi kebenaran dan seterusnya. Mana di penelitian Pak Musa melihat itu seperti apa? Baik, nah apa yang disampaikan Pastor Jack tadi benar sekali bahwa menyembah dalam roh dan kebenaran yang dimaksud itu adalah bahwa yang pertama tentang roh tadi, ketika misalkan kita bisa melakukan sesuatu dan itu connect dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan, maka itu harusnya dimanapun kita bisa lakukan, tidak harus di gereja, tidak harus di tempat-tempat tertentu. Atau misalkan dulu saya ingat di kampus saya ada satu ruang doa khusus yang memang dibuat untuk khusus berdoa, jadi kalau orang mau berdoa harus ke situ. Saya jadi akhirnya jadi berpikir, apakah memang di situ aja kita bisa jumpa Tuhan? Kalau di tempat lain apakah tidak bisa? Oke. Nah, ternyata juga itu segala sesuatu yang sebenarnya juga terbangun dari pemikiran yang salah, dari mindset kita yang dibangun dari awal, karena memang rata-rata ketika orang beribadah, di mana dia beribadah dan apa yang dia alami itu biasanya dibangun dengan pemahaman awal yang benar atau tidaknya itu yang menentukan. Siap. Jadi kadang-kadang kalau misalkan orang memulai sesuatu dengan dasar yang di pikirannya itu pokoknya penyembahan yang benar itu harus ada bahasa roh, maka ketika dia gereja dimanapun kalau tidak ada bahasa roh maka itu bukan, oh ini tidak rohani nih, dia pasti akan berusaha cari. Atau misalkan di gereja yang lain yang tidak ada seperti itu, dia pasti akan berpikir wah ini tidak rohani nih, ini bukan ibadah, ini sesat nih, dia akan cari gereja lain. Nah tidak sebenarnya. Nah ini sebenarnya semuanya dibangun berdasarkan pemahaman yang salah sejak awal. Nah saya memang bersyukur juga sebenarnya Bapak Ibu teman-teman semua bahwa ada banyak gereja yang ketika misalkan ada orang bergabung di dalam gereja itu menjadi jemaat, biasanya kan ada istilah pemahaman belajar pemahaman dasar kekristenan, atau misalkan ada istilah katekisasi dan lain sebagainya. Itu menentukan sekali arahnya kemana dan ke depan kita akan jadi apa, itu ditentukan oleh itu. Biasanya awal-awal kita belajar untuk menjadi orang Kristen itu berbulan-bulan kita belajar, dan itu benar-benar didoktrin dengan hal-hal yang memang ada kaitannya dengan gereja di mana kita berada. Itu sebabnya
Kalau itu dibangun berdasarkan kebenaran firman Tuhan, maka kita pasti akan tumbuh jadi orang yang punya pemahaman yang benar, kita tidak akan alergi dengan yang lain. Tapi kalau itu dibangun berdasarkan sentimen-sentimen tertentu, menganggap orang lain sesat lalu kita lah yang paling benar, maka pada akhirnya akan membentuk kita juga menjadi orang yang selalu menganggap yang lain di luar yang kita pahami pasti sesat. Sesat ya. Nah, pada akhirnya saya ingin sampaikan bahwa untuk tahu dia benar atau tidaknya, maka kita harus kembali kepada Alkitab. Harus kembali kepada Alkitab ya. Kalau kata Alkitab seperti ini, maka berarti kita tidak bisa tolak. Alkitab ini adalah firman Tuhan yang memang tidak bisa kita sangkali kebenarannya. Yes. Itu sebabnya kita tidak bisa mendasarkan kebenaran kita pada standar manusia yang dibuat manusia. Pada dasarnya semua standar yang dibuat oleh manusia, banyak yang punya kelemahan, banyak yang salah. Tetapi satu-satunya hal yang bisa bikin kita untuk tidak salah adalah firman Tuhan itu sendiri. Firman Tuhan itu sendiri. Itu sebabnya memang jangan pernah alergi untuk membaca firman Tuhan. Ada banyak orang begini, Pak Ben. Lebih suka untuk mendengarkan khotbah dari orang-orang hebat, tokoh-tokoh yang dia tahu hebat, tapi jarang sekali baca Alkitab itu ya. Jadi akhirnya segala sesuatu yang dia pahami, yang dia mengerti tentang kebenaran itu berdasarkan apa kata orang. Apa kata orang? Tidak pernah berdasarkan apa yang dia coba selidiki sendiri dari firman Tuhan, bergumul untuk memahami, mengerti, membaca firman Tuhan itu secara berkesinambungan. Itu sebabnya teman-teman, memang saya pikir ya satu-satunya cara supaya pada akhirnya kita bisa tahu itu sesat atau tidaknya, jangan berdasarkan apa kata orang. Tapi coba teliti firman Tuhan. Kalau itu ada di firman Tuhan, maka pasti benar. Di luar itu boleh bilang sesat. Nah, kopi kita sudah makin dingin. Siap. Kita minum dulu sebelum kita next topik yang berikut. Cheers lagi. Siap. Wow, ini memang udah dingin pun masih enak. Mantap. Kopi Toraja mantap. Ya. Walaupun udah dingin masih tetap rasanya enak ya. Berbeda sama hubungan yang udah dingin. Bukan itu ya. Jadi sisi curhat pula nih. Iya, betul. Nah, Pak Pen, ini kan otomatis kan ini jadi isu dan konflik ya, problem ini sebenarnya. Nah, solusinya terhadap problem ini apa? Yang bisa Pak, atau mungkin sampaikan aja dari kesimpulan yang Bapak simpulkan dari hasil skripsi kemarin itu. Baik, jadi teman-teman, memang apa yang kita bahas ini pada akhirnya kembali kepada firman Tuhan sekali lagi, dan berdasarkan apa yang kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan tadi, secara khusus berkaitan dengan penyembahan tadi. Pada akhirnya kita harus belajar untuk menerima bahwa ternyata penyembahan atau menyembah dalam roh dan kebenaran yang dimaksud itu bukan dimaksudkan untuk mengarah kepada tata cara ibadah tertentu. Bukan juga mengarah kepada tata cara ibadah yang mungkin menggunakan musik, atau bukan juga ditentukan oleh di mana atau gereja apa kita beribadah berjemaat baru ibadahnya benar, tidak. Tetapi saya ingin menyampaikan bahwa penyembahan yang benar yang dimaksud di sana adalah berkaitan dengan gaya hidup kita, pola hidup kita, apa yang kita hidupi dalam hidup kita. Dimanapun, di tempat kita bekerja, ketika kita bisa lakukan sesuatu yang baik dan Tuhan dipermuliakan, itulah penyembahan kita. Atau di rumah, ketika misalkan kita bisa buat sesuatu dan menyenangkan hati Tuhan, itulah bentuk penyembahan kita. Nah, satu hal yang perlu kita pahami bahwa kalau itu menyenangkan hati Tuhan, yang pasti orang-orang sekitar kita juga pasti akan diberkati, akan ikut senang. Jadi jangan menetapkan standar kita berdasarkan apa yang manusia rasakan. Kalau menyenangkan hati manusia belum tentu menyenangkan hati Tuhan. Dan belum tentu semua orang senang. Belum tentu semua orang senang. Sebaik apapun kita lakukan sesuatu, pasti ada aja dianggap salah. Tapi kalau itu sudah menyenangkan hati Tuhan, maka mau nggak mau pasti orang lain juga pasti akan diberkati. Itu sebabnya mari dimanapun kita berada, coba tunjukkan pola hidup yang benar-benar sesuai dengan firman Tuhan. Paling tidak kita bisa menghidupi firman Tuhan. Orang tidak perlu baca Alkitab, dia tahu, oh ini firman Tuhan. Kita bisa lakukan dalam hidup kita dan membuat orang diberkati, membuat orang bisa bertobat saja. Ingat bahwa kesaksian yang paling kuat yang bisa menggugah hati orang untuk datang kepada Tuhan itu bukan ketika kita berbicara.
tapi apa yang kita lakukan dan kalau memberkati orang lain itu bisa malah berbicara lebih kuat dari sekedar kata-kata omongan kita ya. Dari omongan kita. Orang banyak orang hebat berbicara, hebat berkhotbah di mimbar, ya, tapi hidupnya tidak benar, maka itu selalu menjadi batu sandungan. Okay. Tapi ada banyak orang yang bicara tidak terlalu pandai bicara, tidak jago bicara, tidak jago untuk berkhotbah. Tapi dengan kesaksian hidup yang dia tunjukkan setiap waktu, dimanapun dia berada, dia selalu berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Justru itu yang berbicara lebih kuat, dan orang banyak bertobat jadi ikut Tuhan karena melihat gaya hidup seseorang. Itu sebabnya teman-teman, dimanapun kita beribadah, dimanapun kita bergereja, gereja itu sebenarnya cuma sarana okay, untuk kita bisa berhubungan dengan Tuhan, datang kepada Tuhan secara organisatoris. Tetapi ingat bahwa apa yang kita lakukan itu jauh lebih penting pengaruhnya, jauh lebih penting peranannya dibanding dengan apa yang mungkin kita perkatakan, apa yang kita lakukan yang ada di luar kehidupan kita. Nah, kira-kira begitu. Jadi sekali lagi bahwa penyembahan yang benar itu tidak ditentukan oleh cara kita beribadah, tidak ditentukan oleh di mana kita beribadah, tidak juga ditentukan oleh kapan kita beribadah, harus hari Minggu atau tidak juga. Tetapi dimanapun, kapanpun, dengan cara apapun kita melakukan, dan kalau itu menyenangkan hati Tuhan, itulah penyembahan kita. Itulah penyembahan yang sejati. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak Pen sudah meluangkan waktu. Nanti nextnya kita akan ngobrol lagi. Jadi kalau ada topik-topik yang lagi hangat dan perlu dibahas, kita perlu bahas. Ada isu, nanti kita akan bahas lagi soal persembahan perpuluhan, karena itu kan sekarang mulai timbul pro kontra. Ada yang bilang masih berlaku, ada yang bilang sudah tidak, ada yang bilang perlu 10%, ada yang bilang tidak, kasih aja berdasarkan kerelaan hati. Itu nanti next topik lah. Siap. Saya menanti disertasi Bapak selesai untuk S3. Siap. Kelihatannya setelah itu kita bakalan bahas di sini. Oke, Pak Musa, sekali lagi thank you. Terima kasih, Tuhan berkati. Sampai ketemu lagi. Sampai jumpa. God bless.